Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mentari terbit di pagi hari, menyinari bumi dengan cahayanya. Mengaji Al-Quran di Al-Hasani sebagai bekal menuju surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya tempat bergantung, muara segala pinta, dan pemilik kesempurnaan yang abadi. Marilah kita sama-sama bersyukur pagi ini Ahad 8 Februari 2026 bertepatan dengan 10 Sya'ban 1447 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan menjemput pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Semoga kita dapat manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan kita untuk terus memberikan ikhtiar terbaik dalam belajar dan mengajar Al-Quran. Hingga kelak Allah hadiahkan kepada kita sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir tiada henti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara kajian Ba'da Subuh pagi ini. Surat yang akan diuraikan adalah surat At-Taubah, surat ke-19 dari Al-Quran, ayat 29, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Uun Unasi dari kelas grup gramatikal Oktober 22. Terlebih dahulu kami sapa dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kartila dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Buya pagi ini? Alhamdulillah, sehat semua Bu Kartila. Alhamdulillah, semoga Buya, Amin, keluarga, dan amin. kita semua senantiasa dilimpahkan Allah kesehatan yang prima hingga bisa terus belajar bersama di Al-Hasani hingga di penghujung usia kita. Kami sapa juga dengan hormat Ibu Uun Unasi. Assalamualaikum Ibu Uun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kartila. Kelihatan cerah dengan hijab merahnya pagi ini. Insya Allah. Insya Allah. Kami dari grup MC, juga dari grup Gramatikal Oktober 22, ikut memberi support kepada Ibu dengan menggunakan warna hijab yang sama. Semoga akan memberi semangat kepada Ibu Uun Unasi dan juga tentunya seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini ikut mendoakan semoga Ibu Uun lancar dalam mengurai surat At-Taubah ayat 29. Amin, Allahumma amin. Baik, Syukran. selanjutnya kami silahkan kepada Buya dan Ibu Uun. Syukran Bu Kartila. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan iman-iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah
Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharaplah nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 29 bersama Bu Unasi. Assalamualaikum Bu Un. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Bu Un di mana Bu si Bu Un? Saya di Bekasi, tepatnya di Cikarang, Buya. Oh, Cikarang ya. Oke, Iya. Bu Un dulu yang ngajak Elsa ini siapa tuh Bu Un? Bunda Syaibah Oh, Saiba di mana sekarang Bu Saibanya itu? di Balikpapan, Buya. Enggak, udah apa ya? Sibuk beliau ya. Iya, sekadang itu Bu Saibah mengajar, Buya. Mungkin Oh, beliau sibuk. oke. Salam beliau nanti ya. Mudah-mudahan Iya, tetap Buya, bersama insya Quran Allah. ya. Bu Un sekarang sehari-hari apa ini kerjaannya atau Ibu rumah tangga, Buya. rumah tangga? Ada usaha kecil-kecilan atau apa? Ada usaha kecil-kecilan, saya jualan keripik, Buya. Oh, oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya. Berarti yang berkah Bu Un Amin. ya. Amin. Amin. Bu Un ada Iya, di kelas di GO 22 ya. iya, Bersama Buya. Pak Budi dan Ibu PP ya. Iya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu Bu Un udah siap dengan surat At-Taubah ayat 29? Iya, insya Allah, Buya. Kalau gitu, waktu yang tepat dipersilahkan. Silakan Bu Un. Terima kasih atas waktunya, Buya. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, ungkapan yang ingin saya sampaikan yang pertama kali adalah rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu-ribu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat karunia kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat keluangan waktu. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali melalui Zoom pada acara kajian Ba'da Subuh Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah kebenaran kepada manusia melalui petunjuk Al-Quran dan sunnah-sunnahnya yang kita jadikan sebagai sumber pedoman dalam kehidupan. Selanjutnya, salawat serta salam semoga juga tercurahkan kepada keluarga serta para sahabatnya hingga umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kelak di yaumil akhir kita akan memperoleh syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu, peserta Zoom Al-Hasani yang dirahmati Allah, izinkan saya di sini menyampaikan beberapa ungkapan terima kasih dengan segenap ketulusan hati. Yang pertama, terima kasih saya haturkan kepada Buya Haji Hasrijal Al-Hasani selaku penyusun sekaligus pembimbing utama metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani yang sangat luar biasa besar jasanya atas penemuan metode gramatikal Al-Hasani.
sehingga memudahkan bagi kita semua untuk mempelajarinya. Terima kasih Buya. Jazakallah ahsanul jazah. Sungguh merupakan suatu anugerah luar biasa, khususnya bagi saya pribadi, dipertemukan dengan metode Al-Hasani, di mana sebelumnya tidak pernah bermimpi bisa memahami makna Al-Quran, menggali ayat demi ayat, surat demi surat, sehingga akhirnya sedikit demi sedikit mulai memahami susunan kata dan makna yang begitu luas dan sempurna. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Buya dan keluarga. Semoga kesungguhan kita semua dalam mempelajari Al-Quran suatu saat nanti, cita-cita membaca Al-Quran semudah membaca Quran dapat terwujud. Amin ya Allah. Oleh karena itu, semoga Buya berserta keluarga senantiasa diberi kesehatan, usia yang panjang, yang penuh berkah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ilmu yang Buya ajarkan menjadi pahala jariah yang terus mengalir hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Ucapan terima kasih berikutnya saya sampaikan kepada para guru pembimbing, baik gramatikal maupun tahsin, terutama kepada pembimbing kelas GGO yaitu Bunda Aini sebelumnya yang telah mengajarkan saya, Bapak Budi, TPP, yang begitu sabar dan telaten dalam mengajar serta membimbing kami. Mulai dari awal perjalanan belajar di Al-Hasani hingga saat ini. Terima kasih Pak Budi, TPP, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada kami menjadi amal jariah dan berkah dunia wal akhirah. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pembimbing tahsin, guru-guru saya, Ustadz Raplis, Ustazah Waode, Ustazah Eni Rustini, Ustazah Iwan, dan Buya Dahyul. Terima kasih atas semuanya. Jazakumullah ahsanul jazaa. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariah untuk kalian semuanya. Barakallahu fikum. Selanjutnya untuk koordinator Bunda Heni, koordinator Bunda Tahsin, koordinator Tahsin Bunda Heni, Bunda Dina, dan seluruh pembimbing lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Terima kasih atas dedikasi dan kerjasama Bapak Ibu semuanya, hingga kajian pagi dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Semoga setiap amal baik mendapat balasan terbaik dari Allah. Amin ya Allah. Ucapan terima kasih selanjutnya juga saya haturkan kepada keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan penuh dalam setiap kegiatan saya di Al-Hasani. Tanpa dukungan mereka saya tak akan dapat sampai pada titik ini. Tak lupa juga terima kasih saya kepada Ibu Syaibah yang telah mengenalkan saya dengan Al-Hasani. Tanpa beliau dan tentu atas izin Allah, saya tidak akan berada di sini hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa istiqomah dalam menapaki jalan ilmu di Al-Hasani. Selanjutnya, terima kasih saya sampaikan kepada seluruh sahabat kelas GGO yang diketuai Ibu Rita Herlinda, yang selalu kompak dalam belajar, terutama dalam latihan hingga tampil pagi ini. Semoga kekompakan dan semangat kita tetap terjaga selalu bersama dan selalu saling mensupport setiap kegiatan. Terutama dalam menelisik setiap huruf, setiap akar kata yang akan diuraikan di kelas. Maupun ketika tampil mendampingi Buya. Terima kasih sahabat-sahabatku atas support yang telah diberikan. Semoga kita semua tidak akan terpisah hingga maut yang akan memisahkan. Bapak, Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya izinkan saya menguraikan ayat surat At-Taubah ayat 29 secara gramatikal. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan ayatnya terlebih dahulu. Sebelum saya menguraikan ayatnya,
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, penulisan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Uraian secara gramatikal. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 29 dengan metode Al-Hasani. Disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrijal Al-Hasani dengan pendamping saya, Uun Unasi, kelas Oktober 22. Quran Surat At-Taubah ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum sagirun. Quran Surat At-Taubah ayat 29 terdiri dari 35 penggalan. Penggalan pertama, Qatilu. Penggalan kedua, Allazina. Penggalan ketiga, La. Penggalan keempat, Yu'minuna. Penggalan kelima, Bi. Penggalan keenam, Allahi. Penggalan ketujuh, Wa. Penggalan kedelapan, La. Penggalan kesembilan, Bi. Penggalan ke-10, Al-Yaumi. Penggalan ke-11, Al-Akhiri. Penggalan ke-12, Wa. Penggalan ke-13, La. Penggalan ke-14, Yuharrimuna. Penggalan ke-15, Ma. Penggalan ke-16, Harroma. Penggalan ke-17, Allahu. Penggalan ke-18, Wa. Penggalan ke-19, Rasuluhu. Penggalan ke-20, Wa. Penggalan ke-21, La. Penggalan ke-22, Yadinuna. Penggalan ke-23, Dinal Haqqi. Penggalan ke-24, Mita. Penggalan ke-25, Allazina. Penggalan ke-26, Utu. Penggalan ke-27, Al-Kitab. Penggalan ke-28, Hatta. Penggalan ke-29, Yu'tu. Penggalan ke-30, Al-Jizyata. Penggalan ke-31, An. Penggalan ke-32, Yadin. Penggalan ke-33, Wa. Penggalan ke-34, Hum. Penggalan ke-35, Sagiruna. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 29. Penggalan pertama, Qatilu. Bentuknya adalah KKP. KKP berasal dari KKSAD, yaitu Tuqatiluna. Proses dalam mendapatkan KKP pertama, buang ciri KKSAD-nya, yaitu tu. Karena huruf pertama hidup, jadi tidak perlu alif penolong.
dan na diganti alif menjadi qatilu. Ciri KKP, waw sukun alif di akhir. Pelaku antum, akar kata qotala, pola fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 331, artinya kalian perangilah. Penggalan kedua, alladzina merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ketiga, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan keempat, yu'minuna, bentuknya adalah KKSAD dengan ciri KKSAD yu di awal dan waw sukuna di akhir. Dengan pelaku hu, akar kata amina, pola af'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka sedang akan beriman. Penggalan kelima bi merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan keenam, Allahi, posisinya sebagai objek, aslinya Allaha karena diawali huruf jar menjadi Allahi, artinya Allah. Penggalan ketujuh, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedelapan, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan kesembilan, bi merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-10, al-yaumi. Bentuknya adalah kata benda murni dengan ciri kata benda didahului huruf jar diawali alif lam. Aslinya al-yauma karena diawali huruf jar menjadi al-yaumi. Pola kata benda fa'lun terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 510, artinya hari. Penggalan ke-11, al-akhiri. Bentuknya adalah KBPA. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri pelaku aktif, huruf pertama fathah panjang. Akar kata akhara, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 36, artinya akhirat. Penggalan ke-12, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-13, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-14, yuharrimuna. Bentuknya adalah KKSAD dengan ciri KKSAD yu di awal dan waw sukuna di akhir. Pelaku hum, akar kata haruma, pola fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 101, artinya mereka sedang akan mengharamkan. Penggalan ke-15, ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-16, harroma. Bentuknya adalah KKL dengan ciri fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata haruma, pola fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 101, artinya dia telah mengharamkan. Penggalan ke-17, Allahu, posisinya di sini sebagai subjek, artinya Allah. Penggalan ke-18, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-19, Rasuluhu. Bentuknya adalah kata benda majemuk dengan ciri kata benda majemuk, kata benda pertama Rasulun.
Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama rasulu. Tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua hu adalah kata ganti. Kata benda pertama bentuknya adalah KB, rasulu bentuknya adalah KB kakak subjek tunggal. Aslinya rasulun. Karena bermajemuk menjadi rasulu. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek domah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata rosila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'ulun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 141, artinya rasul. Kata kedua hu merupakan kata ganti milik. Artinya nya. Arti kata benda majemuk rasuluhu yaitu rasulnya. Penggalan ke-20 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-21 la merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-22 yadinuna. Bentuknya adalah KKSAD dengan ciri KKSAD ya di awal dan waw sukuna di akhir. Aslinya yadinuna. Da sukun bertukar harokat dengan ya kasroh hingga menjadi yadinuna. Pelaku hum, akar kata dayana. Dayana termasuk kaidah SIA 1.5. Dalam KKSAD, huruf SIA di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Ya dana dibaca dana. Dana termasuk kaidah 1 huruf SIA poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 133, artinya mereka sedang akan beragama. Penggalan ke-23 dinal haqqi, bentuknya adalah kata benda majemuk dengan ciri kata benda majemuk, kata benda pertama dina, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua al-haqqi, huruf akhir kasrah. Kata benda pertama dina. Bentuknya adalah KBKK, objek tunggal. Aslinya dinan. Karena bermajemuk menjadi dina. Ciri kata benda tanwin, ciri objek fathatain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata dayana dibaca dana. Di sini termasuk kaidah 1 huruf SIA poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 133, artinya agama. Kata benda kedua al-haqqi, bentuknya adalah KBKK tunggal. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata hakoko dibaca hakko. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 106, artinya kebenaran. Penggalan ke-24 mina merupakan huruf jar, aslinya min. Karena diikuti alif lam sukun, dua sukun berdekatan tidak bisa dibaca, maka nun sukun menjadi nun fathah.
terdapat dalam buku materi halaman 39, artinya dari. Penggalan ke-25, allazina merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-26, utuh, bentuknya adalah KKL pasif. Aslinya utiu tah kasro bertukar harokat dengan ya sukun menjadi utu. Dan untuk memudahkan bacaan ya kasro menghilang menjadi utu. Ciri wawu sukun alif di akhir. Ciri pasif, huruf pertama domah dan huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku hum, akar kata ataya dibaca ata. Ataya merupakan salah satu dari 4 akar kata yang terdiri dari 2 huruf sia yang berjumlah kurang lebih 90% dalam Al-Quran yang terdapat dalam buku materi halaman 32. Pola af'ala terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 33, artinya mereka telah diberikan. Penggalan ke-26, Al-Kitabah. Bentuknya adalah KBKK objek tunggal dengan ciri kata benda diawali alif lam, ciri objek fathah di akhir, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kataba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 366 untuk akar kata dan 367 untuk kata yang dicari, artinya Alkitab. Penggalan ke-28, hatta merupakan huruf bermakna. Hatta fungsinya mempatahkan huruf akhir KKSAD setelahnya untuk pelaku hum dan antum. Huruf na diganti alif yang terdapat dalam buku materi halaman 36, artinya hingga. Penggalan ke-29, yu'tu, bentuknya adalah KKSAD. Aslinya yu'tiyuna. Tok kasroh bertukar harokat dengan yu menjadi yu'tuyuna. 2 sukun berdekatan tidak bisa dibaca, ya kasroh menghilang. Menghilang menjadi yu'tiyuna karena diawali hatta. Karena diawali hatta, na menghilang diganti alif. Ciri ya domah di awal dan waw sukuna di akhir. Pelaku hum, akar kata altowa dibaca alto. Di sini termasuk kaidah sia poin 2 analog. Dalam akar kata huruf waw di belakang akar kata berubah menjadi alif. Pola af'ala terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 271, mereka sedang akan memberikan. Penggalan ke-30, al-jij'iyata. Bentuknya adalah KBKK objek tunggal. Ciri kata benda diawali alif lam dan diakhiri tak marbutoh. Ciri objek fathah di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata jajaya dibaca jaza. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'latun.
terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 88, artinya upeti. Penggalan ke-31 an merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-32 yadin, bentuknya adalah KB kakak tunggal. Aslinya yadan. Karena huruf sia di akhir harokat tanwinnya diberikan kepada da. Kemudian huruf sia menghilang sehingga menjadi yadan. Karena diawali huruf jar menjadi yadin. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata yadaya, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Fa'alun. Maaf. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 1587 untuk akar kata yang dicari dan untuk akar kata dan 1588 untuk akar kata yang dicari, artinya kekuasaan. Penggalan ke-33 wa merupakan huruf bermakna yang terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 490, artinya sedang. Penggalan ke-34 hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-35 sogiruna. Bentuknya adalah KBPA jamak. Ciri kata benda sesuai pola. Ciri pelaku aktif, huruf pertama fathah panjang. Huruf kedua kasroh. Ciri jamak waw sukunah. Akar kata soguro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal fa sogirun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'iluna. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 779, artinya orang-orang yang dihinakan. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum sagirun. Kalian perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak juga kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan Alkitab, hingga mereka memberikan upeti dengan tunduk sedang mereka benar-benar orang-orang yang dihinakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul Aliyul Azim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Bun? Rasanya Bun? Alhamdulillah ala kulli hal Buya. Alhamdulillah. Buya mohon maaf tadi saya pertukaran harokat sepertinya banyak yang salah Buya. Benar aja. Iya. Karena kita belajar itu ya. Salah iya, Buya. itu.
Kita serahkan Iya. kepada Allah ya Bu Yun ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Un bisa istiqomah bersama Quran Bu Yun ya. Amin, Allahumma amin Buya. Terima kasih banyak ya Buya. Terima Tiap hari kasih. mas Quran ya Bu Un ya. Insya Allah Buya. Oke. Baik Bu Un, terima kasih banyak. Semoga Sama-sama apa yang dengan kita senang hati lakukan Buya. menjadi ibadah bagi kita semuanya nanti ya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat At-Taubah ayat ke-29 yang sudah dibawakan oleh Bu Un. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Karena kita Amin. sama-sama belajar, mungkin ada hal-hal yang kurang pas, yang kurang berkenan secara ucap, untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Kartila kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Kartila. Terima kasih Buya. Demikian tadi uraian Al-Quran Surat At-Taubah ayat 29 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.